Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi kawan-kawan kita yang hari ini tengah sakit, semoga segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, masih tentang jaringan komputer dan internet. Kali ini kita akan membahas tentang tata kelola data. Ayo bertanya, jenis aktivitas individu, nomor aktivitas JKI-K12-15. Sebelum kalian mempelajari tata kelola data, silahkan bekerja secara mandiri. Tuliskan pertanyaan pada jurnal kalian tentang tata kelola data. Gunakan 5W dan 1H untuk membuat daftar pertanyaan. Kemukakan pertanyaan kalian di depan kelas. Mintalah teman kalian memberikan jawaban pertanyaan yang sudah dibuat. Jika ada pertanyaan teman yang sama dengan pertanyaan yang kalian buat, maka tidak perlu menanyakan kembali. Catatlah jawaban dari teman-temanmu dan mintalah guru untuk memberikan tanggapan. Tata kelola data merupakan sekumpulan proses, kebijakan, peran, dan standar untuk memastikan data atau informasi menjadi efektif dan efisien dalam penggunaannya. Tata kelola data dalam suatu organisasi membutuhkan strategi yang solid sehingga dapat mendukung pertumbuhan bisnisnya. Ketika mengumpulkan data dalam jumlah besar, harus memiliki strategi untuk mengelola risiko, mengurangi biaya, dan menjalankan tujuan bisnis secara efektif. Aplikasi pengelolaan data ditujukan untuk memastikan data rapi dan digunakan dengan tepat serta dimasukkan secara akurat ke dalam sistem. Dengan pengelolaan data yang solid, dapat membantu memastikan informasi kalian dapat diaudit dengan bersih, dievaluasi, didokumentasikan, terkelola, terlindungi, dan dapat dipercaya. Dengan tata kelola data, kalian dapat menyediakan data yang dapat diandalkan, yaitu mudah diakses dan akurat. Manfaat memiliki data yang mudah diakses dan akurat adalah memiliki satu sumber yang benar. Semua pengguna data, termasuk pembuat keputusan, akan bekerja dari himpunan data yang sama, dengan terminologi yang sama, dan juga tampilan yang sama. Hal ini dapat memberikan lebih banyak peluang dalam fleksibilitas data internal. Kualitas data yang lebih baik. Harus yakin bahwa semua data yang tersedia aman untuk digunakan, lengkap, dan konsisten. Manajemen data yang lebih baik. Untuk membantu menentukan kode etik dan praktik terbaik untuk memastikan hal-hal yang dibutuhkan dan yang penting bagi organisasi dengan segera dan secara konsisten. Kepatuhan yang lebih cepat dan konsisten. Memiliki manajemen data yang bersih di seluruh proses tata kelola berarti prosedur membuat, menangani, dan melindungi data kalian dengan benar agar tetap sesuai kebijakan. Pengurangan biaya dan margin keuntungan yang lebih tinggi. Membuat keputusan berdasarkan informasi terkini dapat mengurangi pemborosan, operasional menjadi efisien, dan audit menjadi semakin mudah. Tata kelola data harus memperhatikan beberapa hal supaya menghasilkan kehandalan data, yaitu mudah diakses dan akurat, yaitu penguatan database, keamanan jaringan, dan tata kelola akses data. 1. Penguatan database. Penguatan database dimaksudkan pada validitas dari data yang dimiliki atau yang tersedia untuk dikelola. Semua data yang tersedia harus lengkap dan telah diverifikasi dengan baik sehingga menghasilkan data yang valid dan relevan. Namun semakin kuat database yang kita miliki, maka harus semakin kuat dalam menjaga keamanannya. 2. Keamanan database. Keamanan database merupakan proses, alat, dan kontrol yang mengamankan database dari berbagai gangguan baik yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Tujuan keamanan database adalah
untuk mengamankan data sensitif, menjaga kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas database. Selain melindungi data, keamanan database meliputi sistem operasi, server fisik dan virtual, serta infrastruktur jaringan. Praktik terbaik pengamanan database bervariasi sesuai dengan tipe platform database. 3. Keamanan jaringan. Firewall berfungsi sebagai garis pertahanan pertama dalam keamanan sistem komputer dan database. Firewall memisahkan atau membatasi lalu lintas jaringan yang dapat dikonfigurasi untuk menerapkan kebijakan keamanan data organisasi. Jika menggunakan firewall, kalian akan meningkatkan keamanan di tingkat sistem operasi dengan menyediakan checkpoint tempat tindakan keamanan kalian dapat difokuskan. 4. Tata kelola akses. Tata kelola akses perlu dilakukan untuk menata dan mengelola akses data dari siapa saja aktor yang akan menggunakan atau mengakses data tersebut. Hal ini harus diatur untuk memastikan kontrol dan keamanan dari data yang kalian miliki. Autentikasi. Proses pembuktian pengguna berdasarkan data biasanya terjadi dalam proses klaim. Pembuktian dapat dilakukan dengan memasukkan ID pengguna dan atau kata sandi. Salah satu solusi keamanannya memungkinkan administrator mengelola identitas dan izin pengguna database secara terpusat. Ini termasuk minimalisasi penyimpanan kata sandi dan mengaktifkan kebijakan rotasi kata sandi terpusat. Otorisasi memungkinkan setiap pengguna mengakses dan melakukan operasi database tertentu, seperti hanya dapat membaca data saja, mengubah data saja, atau bahkan bisa menghapus data. Kontrol akses. Kontrol akses dikelola oleh administrator sistem yang menetapkan izin kepada pengguna dalam database. Izin idealnya dikelola dengan menambahkan akun pengguna ke peran database dan menetapkan izin tingkat database ke peran tersebut. Misalnya, administrator database membatasi akses baca dan tulis ke baris data berdasarkan identitas pengguna, keanggotaan peran, atau konteks eksekusi query. Ayo lakukan. Jenis aktivitas kelompok. Nomor aktivitas JKI-K12-16. Pada aktivitas kali ini, kalian diminta untuk melakukan perlindungan pada data atau informasi yang kalian miliki. Kalian dapat bekerja secara berkelompok. Kalian diminta untuk menggunakan salah satu aplikasi, yaitu aplikasi penyimpanan Google Drive. Langkah yang harus kalian lakukan adalah: 1. Membuat suatu folder pada Google Drive. 2. Isilah folder tersebut dengan file yang menurut kalian anggap penting. Masing-masing anggota kelompok melakukan hal yang sama. Misalnya, file presentasi menggunakan Google Slide. 3. Lakukan pengaturan bahwa file tersebut hanya bisa dilihat saja dan tidak bisa diubah maupun diunduh oleh orang lain. 4. Bagikan folder tersebut pada teman satu kelompok kalian. 5. Mintalah teman kalian untuk membuka folder tersebut dan membuka file presentasi di dalamnya. 6. Tunjukkan hasil kerja kalian kepada guru. Anak-anak, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Semoga kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.